Apa? Kita nggak tahu, sudah nggak tahu apa-apa, lemah pula. Apa buktinya kita lemah? Dikasih sariawan nggak bisa ngelawan. Dikasih sariawan, sudah lemah, nggak tahu apa-apa. Maka supaya bisa selamat kita harus nyontek. Harus apa? Nyontek. Ada guru, ada orang tua. Dua sosok inilah yang harus dicontek. Kalau di ujian, biasanya kalau nyontek kena marah. Tapi dalam kehidupan kita justru malah harus nyontek. Perintahnya apa? Iqra. Kita disuruh nyontek. Jadi ujian ini pasti ada soal-soalnya. Bukan soalnya yang sulit, tapi kita yang gak mau nyontek. Padahal disuruh open book. Hidup tidak berubah dengan hijrah. Coba diulang. Hidup tidak berubah dengan hijrah. Tapi sudut pandangmu tentang hidup akan berubah dengan hijrah. Apa yang berubah? Sudut pandang. Apakah dengan berdakwah seperti ini jalannya langsung mulus-mulus saja? Tidak. Apakah orang-orang akan senang semuanya? Enggak. Apakah akan ada yang mencaci maki yang sedang kita lakukan ini? Makanya Bapak sering bilang piswono sakarep. Untuk ngerimen aja. Saya sering diingatkan Bapak dengan kalimat itu. Nah, kalimat piswono sakarepmu itu yang bikin saya hari ini, oh iya. Gerakan infak beras yang antum lihat ini saya sudah sering ceritakan kan. 2012 dirintis, 2016 saya mau bubarkan. Tahun berapa mau dibubarkan? Hayati lelah. Aku nggak bisa diginiin. Saya ini Ustaz Gontor, punya pengalaman 10 tahun, sutradara, ketua marhala, gitu-gitulah. Ya anu jidan. Datang ke Gontor, bismillah, sebelum tak bubarin, sebelum mati ini gerakan beras, saya sowan dulu, itulah kira-kira. Datang ke ibu, baru duduk, kowele, roahu ibu. Ojo mutung, ojo ngambekan. Apa yang kamu mulai harus kamu selesaikan. Mateng aku. Apa? Ibu ini kok gak kasih muqaddimah gitu loh. Subhanallah, ada khalqihi wa ridha nafsi. Bu ya, kasih muqaddimah dulu gitu loh Bu. Kasih makan dulu, baru duduk, baru sampai dari Pontianak, duduk ketemu ibu dengan niat Bu mau matur, mau bubarin gerakan infak beras. Lah ibu langsung bilang, apa yang sudah kamu mulai harus kamu selesaikan. Mateng aku. Karena waktu itu setengah mateng. Ojo mutung, ojo ngambekan. Walah. Terus terang waktu itu Bu rasanya nyesal pergi ke Gontor. Tapi lama saya mikir, walah ini maksudnya. Akhirnya saya mulai paham, apa yang kita mulai karena Allah nanti juga berhentinya karena Allah. Tapi kalau memulainya karena manusia, berhentinya juga karena manusia. 3 hal yang akan berlaku ketika kita sudah meninggal: sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat darinya, waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Itu semuanya tidak mudah. Karena fitrah kita pelit. Allah suruh tinggalin harta. Fitrah kita kalau punya ilmu ya di PBW. Allah nyuruh ngajarin. Punya anak ya, yang penting sudah lahir dikasih uang untuk jajan, sampai sekarang mulai gitu kan.
Ternyata tidak, harus dididik. Dan semua itu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Coba jawab jujur, kalau punya uang enaknya foya-foya atau berbagi? Mulutnya depan ibu bilangnya berbagi. Kosong. Ayo jawab, beli tas baru, beli gelang emas baru, apa berbagi? Oh ya Allah bu, mulutnya bu, wah, luar biasa. Ada program sedekah, wakaf anak soleh, apa? Kedengaran. Ngomong apa dia? Giliran ada sedekah air Indonesia, apa? Kedengaran. Besok Bapak Ibu ada bagi-bagi sembako, datang nggak? Datang paling depan, ngantri panas-panas. Fitrah aslinya pelit, medit. Apalagi bahasa Ponorogonya Pak? Pahit. Kalau di Pontianak ada istilah garam, tuku. Di sini apa? Pahit. Cetil. Dengarnya juga nggak enak. Ada nggak komunitas cetil Indonesia? Nggak ada. Ya kan? Saya mau bikin klub motor. Wah. Apa nama klubnya? Cetil Motor Club. Ada nggak? CTM, CMC. Nggak ada orang mau pakai nama cetil. Dengar aja nggak enak. Fitrah asli manusia pelit, lalu kita disuruh berbagi. Maka tadi saya bilang nyontek lah. Apa? Tinggal niru. Lalu yang kedua, cuma 2 poin hari ini. Yang kedua, yakinlah dan percayalah bahwasanya semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya settingan. Apa? Settingan. Bassnya segini, treble-nya segini, sound-nya segini, volumenya segini, semuanya settingan siapa? Kita nih cuma hamba, kerjanya cuma satu, sami'na sendiko oke, sami'na wa ata'na. Jadi hidup ini harus nyontek karena semua sudah disetting. Bisa dipahami kira-kira? Supaya apa? Supaya kita menjalani hidup ini dengan lebih tenang. Ini biasanya baterai kalau kayak gini. Apa mau diganti aki? Biasanya baterai. Soalnya dulu pernah jadi Qismul Ilham. Kalau ada bapak dulu kalau ada bapak, kalau mic-nya kayak gitu, kami langsung diteriakin dari BPPM, goblok, gitu. Tapi goblok itu yang bikin pintar ya, alhamdulillah. Saya bersyukur diteriakin bapak, ya kan ya. Kita dulu kan sekpim, Qismul Ilham berdiri di samping. Begitu sound sistemnya jelek, kena teriakin, goblok, nggak korek. Ingat banget tuh kabelnya bapak warna orange, mereknya Canary, khusus nggak boleh dipakai kecuali untuk bapak aja. Mic-nya khusus, settingan itunya khusus. Zaman-zaman itu, kalau acara lancar nggak ada yang puji. Salah sekian detik langsung dicaci maki. Datang paling awal, pulang paling akhir. Pakai dasi, gulung, kabel. Maka tadi pas Pak Edi setting itu, saya bilang Pak Edi saya masih bisa kok setting-setting. Itu insya Allah saya rubah-rubah bassnya, treble-nya, suaranya. Tidak ada CS saya ya. Saya merasa kehilangan karena tidak ada sepi saya. Biasanya ada teman. Zah, kan Pak Edi, akan bisa gitu sekarang. Alhamdulillah beliau lagi ke luar negeri ya. Alhamdulillah. Jadi hidup harus nyontek. Karena ini sudah settingan.
Ngapain kita sendiko daun? Apa yang tidak boleh dalam bab settingan ini? Kita sok tahu dengan hasil. Apa yang nggak boleh? Tapi berprasangka baik itu boleh, itu doa namanya. Kan ngomong sama ibu, Bu, ini gedung nanti jadi, Bu, selesai, Bu, insya Allah, Bu. Allah maha kaya, Bu. Kita pakai Al-Fatihah, Bu, Bismillah, Bu. Nggak usah pakai proposal kertas, Bu. Kesuwen. Kita pakai proposal langit aja. Bismillah ya, Bismillah doa. Jadi saya masuk gedung ini, Bu, kayak gak percaya rasanya. Karena masih ingat tukang-tukang waktu itu kerja di bawah, ngaduk-ngaduk semen dan warnanya masih coklat. Sekarang ada di sini, Masya Allah, betul-betul Allah maha kaya. Hasil itu zona terlarang. Karena Allah bisa saja belum mengabulkannya saat itu, tapi Allah bisa mengabulkan dengan BTW, bentuk yang berbeda, tempat yang berbeda, dan waktu yang berbeda. Dan BTW tadi, bentuk, tempat, dan waktu, kalau Allah yang menentukan, pasti yang terbaik. Leres nopo boten? Yakin atau masuk sih? Untung-untungnya kayak tidak yakin. Semua yang sudah terjadi dan akan terjadi itu semuanya settingan. Settingan siapa yang mana? Settingannya Gusti Allah. Sakit, sembuh, sehat, semua settingan. Ada sutradaranya. Oke, sip, tenang aja. Kita ini kan wayang, jangan sok-sok jadi dalang. Coba bilang, kita ini wayang, jangan sok-sok jadi dalang. Tepuk sebelahnya bilang astagfirullahaladzim. Berani tepuk ibu nggak? Ibu yang tepuk sebelah. Kalau jenengan berani tepuk ibu, masya Allah. Saya aja nantep aja nggak berani. Kita ini wayang, ayo. Jangan sok-sokan jadi dalang. Tugas kita samikna, bahasa Eropanya sendiko. Oh, kalau bahasa Afrika sakersaning Gusti. Apa bahasa Afrikanya? Manut, ngikut, samina, wa atokna. Penutup, jangan kaget. Apa? Jangan heran. Kalau orang-orang yang nyontek dan mengerti hidup ini adalah settingan, jumlahnya sedikit, minoritas. Bahasa Afrikanya orang umum. Punya harta kok bagi-bagi air. Ngapain bagi-bagi air panjenengan? Nanti kan ngomongnya gitu, kayak udah kaya aja, mikirin orang lain. Oh, miskin aja bikin sekolahan, mikirin anak yatim. Mbok yang mikirin sekolah sendiri, mbok yang mikirin anak sendiri, mikirin anak orang lain. Begitulah mulut-mulut CO. Begitulah MULUT lam. Orang-orang itu. Maka panjenengan ini termasuk makhluk-makhluk yang langka. Orang umum. Orang untuk diri sendiri aja masih. Silakan lanjutkan sendiri. Masih masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang punya duit harusnya beli jilbab untuk diri sendiri, masih mikirin loh itu anak gak punya jilbab, biar tak beliin aja. Gak jadi beli jilbab untuk diri sendiri, mikirin orang. Ini buka puasa besok, udah ada makanan, udah ada minuman, jual cincin. Orang umum, minoritas. Paham? Yang lain sudah tidur nyenyak, sudah makan enak, sudah kipas-kipas pakai AC. Ini jenengan masih kerja-kerja malam-malam nyapo.
Ngapain Pak Anton ngantar-ngantar beras itu nyapo, entok piro, entok opo, kurang kerjaan. Mbok yao apa? Cari kerjaan yang jelas. Itulah yang diomongkan orang ke saya. Kamu tuh ya S2, katanya S2 sekolah di Malaysia, alumni Gontor. Mbok yang ngelamar jadi dosen biar bisa ngajar mahasiswa. Saya bilang, saya biarlah jadi tukang pikul beras aja, biarlah ngajar di masjid aja. Kata ibu, doanya ibu, koele jadi guru bangsa. Karena ibu yang ngomong, ya saya aminkan. Saya pulang tuh Bu, Belina mata, ya Allah kabulkan doanya ibu. Alhamdulillah Bu, doa ibu berapa tahun yang lalu disebut sebagai guru bangsa. Gara-gara jadi guru ngaji kampung, ngajar di masjid. Sekarang kalau dulu saya jadi dosen, ngajarnya mahasiswa. Sekarang alhamdulillah dengan izin Allah, karena jadi guru bangsa, guru ngaji kampung, bisa ngajar rektor, bisa ngajar bupati, bisa ngajar gubernur, bisa ngajar pengusaha. Alhamdulillah. Maka kalau panjenengan hari berjalan di jalan yang sepi, bilang sama Allah, ya Allah, ikut saya, ya Allah, aku rapopo. Apa kalimatnya? Ya Allah, aku rapopo. Masih mau lanjut gak di jalan kebaikan ini? Mosok nanti kena caci maki, nanti dibilang orang gila, nanti dibilang orang aneh. Ya Allah, coba 1, 2, 3. Ya Allah, aku rapopo. Sip dah? Kenapa rapopo? Ya karena sudah tahu ini semua settingan Allah. Karena tahu kita harus nyontek, maka kita akan menjalaninya dengan bahagia. Maka tadi pagi saya bilang Ramadan bahagia, penuh rasa, penuh makna. Kenapa kok penuh rasa? Ya aku rapopo, makan ikan asin ya rapopo, tidur di atas lantai ya rapopo, tidur di atas tumpuan kabel ya rapopo. Aku rapopo, pisuono sakarepmu. Sudah ya? Sudah azan kayaknya. Azan subuh atau? Hah? Oh iya, sampun. Jadi kalau nanti sambil jalan ada orang bilang kowe ora umum, wong edan, bilang apa? Ya Allah, aku rapopo. Kenapa kok rapopo? Karena semua yang kita lakukan ini dalam rangka GSM. Apa? GSM. Golek sangu. Oke? Di sini yang hadir ini mungkin mati atau pasti mati? Pasti mati. Nah, perlu nggak golek sangu? Perlu nggak? Jadi kalau dicaci maki gimana? Aku rapopo. Kalau ada yang bilang kamu gila, kamu nggak waras, kamu orang umum, ngapain lo kalian? Itu kata orang Ponorogo, nyapo le, nyapo. Jawabannya lagi G. Apa itu GSM? Tepuk sebelahnya, bilang saudaraku, tenang saja. Aku rapopo. Aku rapopo. Semoga engkau juga orang opo-opo. Ya. Amin Allahumma. Bilang saudaraku, kita sama-sama boleh kamu mati supaya hidupnya bahagia di dunia dan lebih bahagia nanti di akhirat. Itu pesan ibu ke saya waktu di Mekah, waktu umroh sama Anton. Kata ibu, kita harus cari bekal yang banyak supaya bisa hidup bahagia dan jadi orang kaya di sana. Itu saya pulang nangis Bu. Ibu ini kalau ngomong dikit-dikit tapi bikin tersayat-sayat.
aku tuh nggak bisa begini. Nah gitu lah kira-kira. Tapi saya ingat itu pesannya ibu, Le harus cari bekal yang banyak dan cepat, jangan leha-leha. Kalau dulu bahasanya bapak, no time for ecek. Itu bahasanya bapak. Cepat le, gitu sediko daun. Wah pulang langsung salto bu, nempel di dinding, nempel di atas pohon. Pokoknya kalau nggak mau minggir. Kalau nggak mau minggir, nah pokoknya wes. Habis gimana nungguin dia bu? Ya Allah lambat betul. Toeng kita ini dikejar malaikat maut. Kawan kita ini kok se kesuwen apa? Gas. Begitu ya kira-kira ya. Dapat apa hari ini? Pokoknya doanya gini, pulang dari sini berlinang air mata sambil nyupir mobil atau naik motor. Ya Allah, aku ramah. Oke? Jadi kalau ada yang caci maki, kalau ada yang puji-puji, begitu dipuji-puji langsung ya memang anak ini masya Allah. Ilah, anak ini masya. Pokoknya salutlah antum sama anak. Boleh ini ngomongan apa? Bilang sama Allah, ya Allah aku rapopo. Lanjut gak SAI-nya? Lanjut gak pesantren anak solehnya? Lanjut gak gerakan infak berasnya? Lanjut gak? Kenapa masih lanjut kebaikan-kebaikan ini? Untuk golek sanggup supaya kita bahagia di dunia dan lebih bahagia di akhirat nanti. Itu pesannya ibu, itu dawuhnya ibu. Waktu di Mekah saya nyusul ke hotelnya beliau, minta nasihat dan minta doa. Ibu bilang dan boleh cepat bergerak, jangan lambat, jangan tunda. Siap bu. Yang kedua kata ibu, banyak-banyakkan bekal supaya kita bahagia di dunia dan lebih bahagia nanti di akhirat. Coba lihat bapak, lihat Mbah Zan, orang-orang yang mendirikan pondok ini, semua orang-orang soleh sedang panen amal soleh mereka di kuburan. Semoga kita juga nanti meninggal seperti itu insya Allah. Yang benar dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah ridhoi yang kita lakukan, dan mudah-mudahan pahala kebaikannya mengalir juga untuk guru-guru kita, orang tua kita, ayah kita, bapak kita, orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, dan anak cucu keturunan kita. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Mohon doanya, saya nanti malam Bu Lukman habis pembekalan langsung menuju Surabaya, besok pagi terbang ke Jakarta. Mohon doanya, pangestunipun dungo. Mohon doanya, jazakumullah khair. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, di waktu yang terbaik, di tempat terbaik, bersama orang-orang baik. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di surganya Allah. Jangan lupa doanya tadi apa? Ya Allah. Senyum kalau bilang aku rapopo tuh ya, nggak boleh nangis. Ya Allah. Aku rapopo. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum, berkah selalu menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah azan belum ya? Belum.